Ini bonceng anggota dewan raso bupati. Kalau tidak milih salah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gubernur Jambi. Saya Kepala Desa Sungai Terap, saya Rozi, ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa aliran sungai dari Tangkit Baru menuju Desa Sungai Terap pada saat ini masih dalam keadaan semak, sehingga aliran air tersumbat. Sehingga pada musim curah hujan tinggi, Tangkit Baru dan Sungai Terap kebanjiran. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Gubernur untuk dapat memprogramkan untuk dapat membuat normalisasi dari Desa Tangkit Baru ke Desa Sungai Terap. Sebab sungai ini pada dasarnya mempunyai manfaat bagi Desa Sungai Terap maupun Tangkit Baru. Pertama, lalu lintas perahu. Yang kedua, hasil penangkapan ikan baik dari Desa Sungai Terap maupun Desa Tangkit Baru sejak ditumbuhi rumput-rumput ini sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Untuk itu saya bermohon kemurahan hati Bapak untuk dapat merealisasikan normalisasi sungai dari Tangkit Baru menuju Desa Sungai Terap ini. Terima kasih atas dukungan Bapak dan bantuan Bapak, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jadi anggota DPRD yang terus menjadi inspirasi warganya. Kita akan lihat keseharian beliau di YouTube channelnya, yaitu Ipan Wirata Channel. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa nonton, kemudian jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, dan terus ikuti kegiatan beliau yang sangat Jangan lupa tonton channel beliau, Ipan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Ihsan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa pertama berdesa Tangkit Baru, yang kita lihat bahwa menteri sudah hadir dan banyak pejabat-pejabat dari kementerian mengatakan bahwa potensi desa Tangkit itu menjadi desa agrowisata. Nah, jadi kalau menyikapi itu, kita juga harus mempersiapkan infrastrukturnya di seluruh lini gitu loh. Baik masalah jalan, itu kan baru dapat sekitar 5 miliar ya. Nah, itu kan juga jadi catatan juga, dan juga jadi dimasukkan juga kepada Bupati yang baru, Pak, melalui mungkin kita pertemuan juga minggu depan. Kebun nanas yang cukup luas dengan agrowisata, rencana mereka ini akan membuat jalan usaha tani ataupun jalan serah produksi di samping primer atau sekunder. Itu sepanjang itu akan menjadikan daerah agrowisata. Itu mungkin ada sepeda atau kegiatan jalan kaki yang bisa dibuat event nasional lah, sambil ngambil nanas, dibuatkan supaya di lomba itu yang ngambil nanas terbaik itu kan ada salah satu program yang dibuat Pak Datuk Kades. Nah, tapi untuk bisa menyikapi ini, saya juga tadi udah kontak juga sebenarnya dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten, dan beliau juga sepakat ini menjadi daerah agrowisata. Termasuk harus disikapi yaitu bagaimana normalisasi sungai apun sekunder ataupun primer yang ada di kebun nanasnya, yang dulu waktu zaman saya Kadis PU itu rutin. Inilah sekian tahun tidak pernah dinormalisasi. Itu juga dengan tidak ada normalisasi, produk dari nanas itu juga rasa saya juga berkurang itu. Betul tak Pak Kades? Nah, mungkin itu saya pembuka saya. Dan kemudian ada juga persoalan antara Desa Tangkit Baru dengan Sungai Terap, masalah normalisasi sungai juga. Kenapa kami adakan pertemuan seperti ini? Artinya kalau cuma sekedar hanya surat menyurat saja tanpa harus turun ke lapangan, itu biasanya nggak ketemu tingkat keberhasilannya itu. Itu yang bicara anggota DPR. Itu yang bicara anggota DPR. Bicara di lapangan,
kita tuduhan lihat, artinya kebutuhan masyarakat itu bukan hanya cuma di Surat, tapi Bapak sudah lihat sendiri, artinya kebutuhan masyarakat yang ada di Tangkit Baru dan di Sungai Terap. Jadi ada memang beberapa hal di sini yang perlu kita sikapi, termasuk artinya menunjang sesuai dengan kata Pak Ipan tadi, agrowisata. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita bangun, termasuk jalan wisatanya, termasuk juga di primer yang sekunder yang menunjang hasil perkebunan nanas. Nah, di sini ada nanti mungkin lebih detailnya lagi nanti Pak Datuk Kepala Desa nyampaikan ada berapa batang parit yang ada di normalisasi dan berapa kilometer jalan wisata yang harus kita bangun. Dan kemudian juga beliau ini kami sengaja datangkan di sini. Kami ini ibaratnya negara tetangga lah. Nah, desa tetangga yang artinya kami selalu kompak. Kami punya nanas, yang jual beliau. Artinya kerjasamanya itu sangat luar biasa gitu. Saya undang dan sangatkan beliau ini. Kami merasa terbantu dengan beliau ini. Kita tidak bisa bayangkan kalau nanas kita berbuah tapi ada yang jual gitu. Yang jual ini keluarga mereka, ini nggak keluarga Pak Kades ini. Nah, sekarang yang selama ini yang kita sering gali Sungai Tangkit Baru. Tidak pernah yang kita gali punya beliau ini karena ada beberapa masalah timbul ketika kita gali gitu. Pertama mungkin persoalan lubuk ikannya, kemudian ada tanaman kiri kanan di sungai itu. Nah, itulah yang harus kita cari jalan keluarnya. Nah, kaitan inventarisasi, bagaimana penanganan secara teknis, apakah nanti kita libatkan BWS ya? Mungkin kita lihat dari pertama mungkin di lapangan. Yang kemudian saya minta lagi dari pendapat atau masukan ataupun usulan dari Pak Kades Tangkit. Ya, silakan Pak. Pertama memang yang mesti saya sampaikan di sini adalah Tangkit Baru sekarang sudah punya sertifikat desa wisata. Sudah termasuk salah satu desa wisata. Jadi kalau desa wisata ini bukan mencap agrowisata. Itu aja lengkap. Jadi berbagai aspek wisata yang ada di Tangkit Baru. Nah, misi saya sekarang bukan hanya agrowisata, wisata karena beberapa tahun terakhir ini semenjak saya nggak menjabat kepada desa pada tahun 2006, saya 2010 sampai 2016 itu perkembangan ini sangat luar biasa dan salah satu penghasil atau distribusi ikan terbesar di Provinsi Jambi ada Tangkit Baru dan Kimpeng, tapi yang pertama Tangkit Baru. Nah, setelah itu mulai mati suri, tidak ada lagi. Nah, salah satu untuk menggerakkan umpamanya ikan kembali, umpamanya naik lagi, masyarakat juga termotivasi dengan membuat suatu wisata seperti agrowisata. Karena kenapa? Ini contoh agrowisata pada sebelum ada agrowisata antara produksi nanas dengan produksi ikan pada saat itu yang lebih melonjak. Nanas turun. Setelah ada agrowisata, nanas lagi yang naik, ikan turun. Nah, bagaimana caranya melakukan sinergi antara agrowisata dengan wisata ini? Nah, wisata ini berhubungan dengan air. Nah, jadi berhubungan dengan air bersebelahan dengan sungai. Makanya pada saat itu saya ada kirim surat ke provinsi untuk namanya normalisasi sungai. Biar istilahnya ada beberapa faktor kenapa saya memberikan surat seperti itu. Pertama, faktor untuk menjadikan umpamanya aliran sungai itu lancar, dan kedua biar cantik. Jadi salah satu destinasi wisata itu sendiri. Yang kedua, apabila sekarang sungai itu udah jadi daratan, udah nggak, kalau kita injak udah bisa menyeberang, padahal 12 meter loh lebar sungai itu, tapi sudah dangkal dan kedua dipenuhi dengan semak. Nah, akibatnya terjadilah setiap musim hujan terlalu banjir di perbatasan sampai 50 cm, mobil nggak bisa lewat itu. Nah, cuman itu tadi juga masalahnya ada juga surat yang kedua saya kirimkan, akses jalan di Wina Wisata itu khusus untuk peternakan ikan itu terputus. Kemarin kita ada juga waktu itu kalau nggak salah juga dari Dinas PU Provinsi dalam produksi perikanan pada saat itu membuat gorong-gorong. Sekarang putus hancur.
Yang sudah saya kirimkan juga itu ada fotonya di situ. Hancur, jadi nggak bisa lagi akses untuk nyebrang ke sana karena memang itu antara parit itu jadi putus namanya, gorong-gorongnya hancur, jadi nggak bisa lagi. Dan sekarang terbengkalai, jadi nggak bisa diakses. Dengan umpamanya adanya dari PU Bantu Provinsi, setidaknya seperti tahun-tahun sebelumnya waktu saya terakhir saya ingat 2013 itu masih ada OP, itu Pak Iskandar yang selalu sebagai kadis. Ya, saya kadisnya. Pak Ivan. Jadi setiap tahun itu selalu ada. Nah, pada sekarang ini udah nggak pernah lagi. Saya pernah nanya, OP udah nggak dihilangkan lagi, OP katanya nggak ada lagi OP. Karena kewenangan tadi mungkin Pak. Jadi selama itu hampir 8 tahun kalau tidak salah, yang namanya normalisasi primer itu sudah tidak ada lagi, Pak. Jadi sekarang ini mulai dari RT 1 sampai RT 10 ada 10 batang parit itu tidak pernah dinormalisasi. Jadi ada dua, pertama normalisasi sungai, kedua normalisasi parit. Apa gunanya umpamanya normalisasi sungai? Kalau umpamanya normalisasi paritnya juga tidak dibersihkan karena pembuangan air parit ini langsung ke sungai. Apa gunanya normalisasi parit tapi kalau sungai tidak dibersihkan, akhirnya numpuk airnya mentok di itu, akhirnya bisa lari ke jalan-jalan semua. Jadi ada mesti ini ada dua faktor, umpamanya dibersihkan pertama normalisasi parit dan ke sungai. Itu juga semuanya menunjang perekonomian masyarakat yang kita khususnya pertanian dengan hasil apa. Nah setelah itu kan masuk ke Sungai Terap. Situ memang ada beberapa faktor, umpamanya kan kenapa selama ini semenjak saya jadi kadis sampai satu periode saya habis, saya masuk lagi nggak pernah terus saja sampai ke Sungai Terap karena memang lubang pencarian orang Sungai Terap itu di situ. Kalau kita normalisasi umpamanya lumbung ikannya terganggu. Terus kiri kanan ada saya lihat umpamanya duku sama durian. Itu. Nah disitulah nanti kita bisa menyikapi gimana caranya, apakah mungkin kan seperti kata Pak Dewan tadi, mungkin kita ambil jalur lain, umpamanya kan kita buat sungai lain untuk menembus ke Sungai Tumpeng, biar tidak terganggu itu. Perhatikan selama ini setiap 2 tahun di Tangkit Baru ini kan ada normalisasi sungai Pak. Tapi setelah itu 1 tahun semak balik rumput-rumput jadi bayangkan yang benar kata Datuk Kades Tangkit Baru tadi, selebar 12 meter itu bisa jalan kaki jatah rumput. Nah jadi saran saya setelah normalisasi ini dibuktikan nanti, harapan saya dan penanaman kayu kembali di pinggir-pinggir sungai Pak, supaya menghindari semak. Kalau itu tidak kita laksanakan mungkin setiap tahun juga kita normalisasi tetap sungai itu semak. Nah khusus desa Sungai Terap, jadi tumbuhan tanaman di pinggir-pinggir sungai itu antara lain batang-batang duku, batang durian, pohon sawit sekarang. Jadi untuk membebaskan lahan warga itu saya rasa agak kesulitan. Benar kata Pak Haji Amiruddin tadi, kalau bisa pakai ponton. Kalau pontonnya agak kecil, mungkin bisa lewat dari Sungai Terap, masuk Sungai Terap, masuk muara Sungai Terap itu kita bersihkan sampai ke wilayah Tangkit Baru ini. Yang selanjutnya Pak, saya juga cita-cita saya selaku Kadis Sungai Terap, setelah sungai itu bersih nanti, bagaimana upaya kita bersama untuk mewujudkan ada kawasan wisata lah di desa Sungai Terap itu, seperti yang ada di Jogja, sungai itu dibersihkan oleh mahasiswa itu sekarang bagus kan, jadi tempat wisata. Nah jadi betul kata Datuk Tangkit Baru tadi, akses jalan itu saya minta bantu yang dari Sungai Terap sampai ke perbatasan Tangkit Baru supaya bersinergi ya Pak. Normalisasi bagus, jalan bagus, sehingga hasil produksi nanas Tangkit Baru ini bisa dipasarkan oleh masyarakat Sungai Terap lebih cepat dan mengurangi ongkos ya. Iya. Apa yang bisa kita lakukan Pak Kades? Langkahnya itu langkah percepatan lah. Dan saya ini kalau ini menjadi, saya ini ada peluang lah kan untuk bisa menerima Gubernur, menerima Bupati, artinya untuk supaya ini bisa sekali integrated
sekali kerjasama. Nah, dan pun saya akan ngadap nanti ke Direktur OP. Kalau ini menjadi wewenang, insya Allah saya dapat untuk menangani ya. Biar ke direkturnya yang mengapakan kepala balainya. Kira-kira seperti itu. Ini langkah, tapi kan secara kajian teknis belum kita putuskan, kan kita. Atau Pak Kabid, saya minta masukan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, Pak Ivan Wirata selaku anggota DPR Provinsi Jambi dan alhamdulillah juga unsur ketua di Komisi 3 di Provinsi Jambi, juga mantan kepala dinas kami juga Pak Komarudin selaku perwakilan dari DPR Jambi, kepala desa Bukit Baru dan kepala desa Sungai Prak, dan Sekretaris Golkar Saudara Prak selaku Presiden Sungai Danau dan Detaku, terus Bapak yang hadir sekalian. Jadi berkaitan dengan usulan yang Bapak sampaikan ke kami barusan, terus juga intervensi Pak Pan, alhamdulillah kami sudah memasukkan anggaran untuk ini pada seminggu yang lalu itu senilai 200 juta di APBD perubahan. Ini beliau menyampaikan yang penting ini action dulu, yang penting nampak dulu. Nanti di tahun 2023 nanti kita usulkan lagi. Jadi ini untuk melihat aksi kita. Jadi alhamdulillah sudah akan memasukkan karena permintaan beliau kemarin ini untuk masyarakat di sini. Itu baru bisi-bisi loh tuh. 200 juta lah baru bisi-bisi. Kalau lah bawa sini nengok lagi lain lagi. Pakai toa. Ya makasih terus. Jadi terus juga terkait masalah ada dana DAK, kebetulan sekitar 2 bulan atau 1 bulan yang lalu terkait masalah lobby dana DAK, rupanya memang sekarang ini berbeda Pak seperti yang dulu. Sekarang ini ada menu empat tematik deh ya. Iya, ada tematik sendiri. Tapi baru ini kalau untuk infrastruktur KPU-an, kalau bisa itu terintegrasi dia dengan tema peningkatan produksi pangan dan pariwisata. Dan alhamdulillah kita ini kan di sini sudah ada dapat dua tematik tuh, pariwisata dengan desa wisata tadi. Terus nanti PU melaksanakan apa, dinas pertanian melaksanakan apa, terus ditambah satu lagi nanti ada dinas perindustrian. Kalau bisa mereka akan membuatkan gudang stok. Gudang. Nah nanti terintegrasi lah. Jadi dalam satu kawasan ini kita garap sama-sama. Nah itulah pulang dana DAK itu bisa lebih cepat, lebih cepat turun gitu. Dan masing-masing dinas nanti sudah ada nanti dinas perindustrian dapat gudang, dinas pertanian dapat jalan. Nanti kami dinas PU Provinsi Jambi atau kabupaten nanti mereka sudah ada normalisasi sungainya. Nah terus juga berkaitan dengan kalau seandainya kita mau membuat ini secara menyeluruh, ya mungkin ini kita ada juga minta bantuan balai gitu Pak. Karena apakah nanti ini balai, tapi saya rasa itu termasuk ya Sungai Batakali. Jadi itu memang secara memang balai lah yang melaksanakan. Namun bukan berarti kita provinsi tidak bisa melaksanakan, kita bisa melaksanakan. Namun nanti ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi, seperti terkait kita kajian terhadap teknis kita harus dibuatnya SID-nya. Iya, SID-nya harus lengkap. Terus juga nanti serah terima pembebasan lahannya juga sudah tidak ada masalah. Nah, itulah kira-kira. Ya. Bupati model kok. Ini bonceng anggota dewan raso bupati. Kalau
Kalau dan ini salah. Amin. Ya, doakan. Ya, ini desa di sini di Muara Jambi ditelurusin pakai motor. Halo Pak, lagi ngapa tuh? Hah? Apa eceng gondok? Eceng gondok tak tuh? Oh, bisa dibikin apa tuh? Bikin tas? Iya. Dikencang dulu. Kencang dulu ya. Harus dibikin kayak bubur kan. Inilah Desa Tangkit Baru, punya ya tanah yang subur ya, dan punya kolam, punya kebun nanas, budidaya ikan, dan juga menjadi desa, dapat sertifikat desa wisata ya. Desa agrowisata, wisata katanya. Bisa Mina wisata, bisa agrowisata. Jadi hari ini kunjungan kami ke Desa Tangkit Baru dan bersama Kabid SDA PU Provinsi Jambi dalam rangka mengecek kita punya aset, bisa punya pintu pengatur yang kita lihat langsung kondisi yang selama ini tahun 2014 ya, semasa saya Kadis PU ini di OP oleh Dinas Provinsi. Ini keterkaitannya dengan produktivitas petani nanas. Ya, apalagi sini ada desa wisata, normalisasi sekunder dengan primernya belum pernah ditangani. Kita lihat sumber airnya sangat bagus. Nah, untuk itulah saya minta kepada Kabid SDA selaku Komisi 3 yang kemudian dapil saya untuk supaya ini harus pertama apakah di OP, apakah di rehab, ini menjadi tugas bidang Islah. Ya, Pak Ivan, alhamdulillah hari ini kami sudah diajak berkunjung ke Desa Tangkit Baru bersama unsur ketua dari Komisi 3 untuk meninjau kondisi
irigasi yang ada di Desa Tangkit Baru. Jadi irigasi ini sejarahnya dibangun dari P2DR dan di zaman Pak Ipan juga dulu sudah dilakukan operasi dan pemeliharaan untuk di daerah sini. Namun seiring waktu sehingga daerah ini terlupakan. Namun hari ini kami sudah diajak ke sini, insya Allah ke depan kami akan memprogramkan irigasi ini ke dalam program EPAKSI. EPAKSI itu elektronik pengelolaan aksi, kinerja, dan sistem irigasi. Sehingga dari EPAKSI nanti akan tahu kita yang mana saja yang perlu kita rehab dan yang mana saja yang harus kita perbaiki. Terus untuk aksi secepatnya yang diharapkan oleh warga di sini, kami juga insya Allah di APBD perubahan ini akan melakukan normalisasi untuk daerah-daerah yang ada di sekitar sini. Sehingga air yang ada menjadi lebih dari segi debitnya cukup memenuhi dan juga bisa mengantisipasi meluapnya sungai di sini sehingga tidak terjadi genangan atau banjir di kawasan perkebunan Di Tangkit Baru. Iya, di Tangkit Baru. Saya rasa mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mas, ini dari mana? Dari Tangkit Lamo. Oh, dari Tangkit Lamo. Ngambil itu tuh apa nih? Sapi. Hah? Untuk sapi. Nah, jadi lah minta izin orang sini nih. Udah minta izin orang sini ngambil ini. Ya sebagian ada. Ini apa nih? Kalau dijual berapa nih? Ini atau untuk dipakai sendiri? Untuk dipakai sendiri. Wah. Yang anu ya? Hah? Di Ampera Pekulin. Di perbatasan Tangkit Sungai Gelam untuk Merpati. Merpati. Berapa banyak apanya? Sapinya? Sapi ada yang betina 3, jantan 1. Berarti 4 ekor. Ini setiap hari berapa apa nih? Satu hari ini paling sehari setengah lah. Satu hari setengah? 2 hari lah masuk. Hah? 2 hari masuk. 2 hari masuk nih? 2 hari sebanyak nih? Iya. Jadi ini udah berapa banyak di sini ngambil? Udah habis-habis? Ada yang susah banjir. Kalau pas banjir? Supaya ndak ngambil-ngambil, nggak susah-susah, sapinya bawa sini. Ya, Kak, sapinya bawa sini. Memang disuruhnya diwajibkan. Dia bersih nih. Nah, karena sini mau di OP kan dengan sapi cuma. Ya. Kalau Mas, akan normalisasi masuk ini. Apa tadi? Mana? Belakang. Bidang SD anak perlu. Oh di sini sudah nampak. Mobil lewat. Ya Pak Kabid. Nah ini kan. Ini Pak. Ini ya. Jadi gimana? Problemnya itu apa masalahnya? Kalau lewat atas, tanaman masyarakat banyak. Apanya? Lagi pakai ponton lah istilahnya, alat tadi. Ponton susah. Lewat dari Dangkal. Iya kan. Bisa bergerak pontonnya. Kandas. Jadi kalau dinormalisasi pakai apa? Kalau selain dari Tadi itu, alat tadi. Kan ada alat kecil, PC proposal 50. Kalau dia bisa udah slow sawit nih kali, masuk lagi. Nggak akan mengganggu sawit. Oh iya. Yang selama ini dimanfaatkan namanya Sungai Terap. Inilah genangan, rumput-rumputnya udah meninggi. Artinya airnya juga tidak ada mengalir lagi. Ini sangat merugikan masyarakat. Ya. Pembangunan jembatan ada, normalisasi sungai tidak ada, dan sungai jadi dangkal. Nah, kalau ini dinormalisasi, ya, ini juga budidaya perikanan juga akan baik di sini, dan petani-petani ya, ikan yang selama ini mendapat penghasilan dari sini sekarang tidak mendapatkan lagi. Inilah perlu kepedulian pemerintah untuk ya membangun
prasarananya yang sesuai dengan keinginan masyarakat, apalagi secara estetika. Ini juga kalau udah dinormalisasi, sungai mengalirnya juga saya lihat nih, sungainya juga sangat bagus airnya, jadi bisa juga jadi pariwisata, orang ramai-ramai dari Jambi ataupun dari desa lain untuk mancing di sini. Ini pasti banyak ikannya, jadi muara Jambi itu kaya, tinggal bagaimana mengolahnya, bagaimana seluruh OPD-nya, ya, pihak swastanya. Saya yakin masyarakat diajak bergotong royong pun juga bisa. Memang aktivitas perahu itulah Ya, tidak sulit, cuma dengan niat kerja keras, kemauan yang keras, mimpi yang besar. Muara Jambi clear and clean. Ya, terbaik dari kabupaten lain. Ingat, 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur Jambi, saya Kepala Desa Sungai Terap, saya Rozi, ini menyampaikan kepada Bapak bahwa aliran sungai dari Tangkit Baru menuju Desa Sungai Terap pada saat ini masih dalam keadaan semak, sehingga aliran air tersumbat, sehingga pada musim curah hujan tinggi Tangkit Baru dan Sungai Terap kebanjiran. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Gubernur untuk dapat memprogramkan untuk dapat membuat normalisasi dari Desa Tangkit Baru ke Desa Sungai Terap. Sebab sungai ini pada dasarnya mempunyai manfaat bagi Desa Sungai Terap maupun Tangkit Baru. Pertama, lalu lintas perahu. Yang kedua, hasil penangkapan ikan baik dari Desa Sungai Terap maupun Desa Tangkit Baru sejak ditumbuhi rumput-rumput ini sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Untuk itu saya bermohon kemurahan hati Bapak untuk dapat merealisasikan normalisasi sungai dari Tangkit Baru menuju Desa Sungai Terap ini. Terima kasih atas dukungan Bapak dan bantuan Bapak, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Gubernur, kebetulan saya bawa kabit SDA sebelah saya, dan ini memang tadi saya komunikasikan dengan BW Sungai, memang ini bisa menjadi wewenang kita lah untuk ditangani, ya nak? Artinya dua desa ini tertangani, insya Allah, ya nak? Ya. Komitmen dua desa ini, Jambi mantap 2024. Kita lanjutkan. Assalamualaikum. Ini baru Alhamdulillah. baju kuning langsung dinampakkan ya, menyambut pimpinan Golkar Kabupaten Muara Jambi. Tapi saya lihat di depan itu paling bagus itu kerangkanya tuh. Iya. Kenapa semangatnya? Dari dulu Pak gitu, anak buahnya Pak Andi. Iya. Dari dulu, dari pertama Pak gitu. Iya. Golkar dari saya pertama itu Golkar itu sudah ada berubah-ubah. Nggak berubah. Iya. Nggak, kalau dikasih orang kan juga dikasih papan, tapi ada yang nempel di depan. Iya. Tapi ini langsung nyiapkan skornya itu loh. Kenapa tuh? Dimodalin. Bos kita modalin Pak. Iya. Saya tengok dia. Iya. Saya harus mau tengok dulu. Jadi gini loh. Iya. Dengan ada papan merek ini, jadi bagaimanapun anggota DPR, ketua Golkar Kecamatan Sungai Gelam, itu ya juga punya rasa malu ya, tak? Di depannya itu harus juga bagus jalannya kan. Nah, jadi kalau kita nanti buat papan-papan merek itu sampai ke RT-RT, itu kalau ditempel masyarakat, sempat kita jadi pemimpin, jalannya rusak, malu juga saya. Benar itu. Betul kan? Iya. Berarti cocok tak? Cocok. Kalau berani kita masang ini, berani kita membangun negeri ini. Betul? Betul. Nah, tuh. Sepakat dengan seluruh PIMDes. Oke.